Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasabbit lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat kesempatan dan nikmat ketaatan, yang mana nikmat ketaatan ini adalah nikmat yang paling besar untuk ulama. Jadi kita sudah melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian diisi lagi dengan kajian ilmu yang mana Al-Imam Nawawi, beliau di dalam kitabnya Minhajul Talibin, beliau mengatakan di dalam muqaddimah awal, itu beliau mengatakan istighalul bil ilmi, engkau sibuk dengan mengkaji ilmu agama, afdalu, lebih afdal min istighalil taati, daripada engkau banyak taat tapi ilmunya tidak ada. Jadi luar biasa, mengkaji ilmu agama ini pahalanya luar biasa. Bahkan pahala haji dan umroh pun di majelis ilmu. Dan orang yang duduk di majelis ilmu itu yastaghfiru, hewan-hewan di lautan itu, ikan itu beristighfar kepada orang yang hadir di majelis ilmu. Bahkan Nabi itu mengatakan iza marartu, kalau engkau melintasi fi riyadil jannah farta'u, kalau engkau bertemu dengan taman-taman surga berhenti, kata Nabi. Kemudian qalu, sahabat bertanya, "Maril jannah ya Rasulullah?" Apa itu taman surga? Kemudian Nabi menjawab, halaqatuz zikri, ada mengatakan majelis-majelis ilmu dan majelis zikir, yang mana di situ majelis disebutkan tentang nama Allah, diajarkan halal dan haram, sah atau tidak sahnya ibadah. Jadi ini taman-taman surganya yang sudah Allah gambarkan di akhirat nanti, Allah gambarkan di dunia. Ini taman-taman surga. Nabi yang mengatakan seperti ini. Kenapa kita dipinta untuk mengkaji ilmu agama? Bahkan perintah Nabi mengatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Wajib seorang muslimin yang mukallaf, yaitu mempelajari daripada hukum-hukum agamanya Allah. Kita ini dari bangun tidur ke tidur lagi, kita diikat dengan 5 hukum. Ada yang namanya makruh, ada yang namanya mubah, ada yang namanya halal, ada yang namanya haram, ada yang hal yang difardukan. Nah, kalau seandainya kita tidak mengenal hukum-hukum Allah, bagaimana kita bisa menjauhi larangan dan menjalankan perintah? Contoh kecil, bangun tidur, langsung masuk WC kaki kanan, makruh hukumnya. Tanpa sadar kita sudah dicatat kemakruhan. Wudu, tahu-tahu wudu seperti ini baik, ini tidak dibasuh, tidak sah wudunya. Otomatis ketika wudunya tidak sah, la tasoha, maka sholatnya tidak sah juga. Nah, jadi wajib kita mempelajari daripada hukum-hukum syar'i. Bahkan di sini Nabi mengatakan likulli syai'in imam, setiap sesuatu itu ada tiangnya atau penyanggah. Wa imadu, dan imad hazaddin, tiangnya agama ini adalah al-fiqhu, yaitu adalah ilmu fikih. Syariat itu tiang. Nah, orang yang tidak paham fikih, tidak mengenal ilmu fikih, bagaimana dia bisa berdiri? Bagaimana atap ini berdiri kalau tiang ini tidak ganti? Nah, begitu juga bagaimana dia bisa menjalankan agama, bagaimana dia mendirikan agama, menjalankan ibadah. Tiangnya mereka tidak ada. Nah, disinilah dibahas. Bahkan Nabi mengatakan wa fihi, dan di dalam ini ma'ubidallah syai'in, tidak ada yang paling baik penghambaan atau menyembah Allah bisyai'in afdalu, setelah itu lebih afdal daripada min fikhin fiddin, yaitu
setelah ibadah. Apa yang ibadah paling afdal? Mengkaji ilmu fikih. Sebagaimana kita tahu apa yang disyariatkan oleh Allah, apa yang diperintahkan, apa yang diharamkan oleh Allah. Bagaimana kita bisa mendatangkan ridhonya Allah? Setiap hari sholat mendatangkan kemakruhan. Setiap hari sholatnya kadang bisa tidak sah. Contoh kecil nanti kita bahas karena ini dari awal mukadimah. Di dalam sholat ada 13 rukun. 13 rukun terbagi lagi menjadi beberapa rukun bagian. Ada namanya rukun fi'li, ada rukun kauli, ada rukun qalbi. Nah, rukun qalbi itu cuma satu, yaitu niat. Mahalul niat fil qalbi. Tempatnya itu cukup di hati. Kadang melapaskan usolli fardhan maghribi di hatinya tidak niat. Dilapaskan bukan niat. Contoh, itu rukun qauli. Takbir yang dikatakan takbiratul ihram itu harus ada lafaz yang diucapkan. Allahu Akbar. Bukan mengangkat tangan. Mengangkat tangan hukumnya yarfa'ul yadain. Mengangkat tangan di dalam sholat hukumnya sunnah. Takbiratul ihram itu termasuk rukun qauli yang wajib diucapkan, mengeluarkan suara saut harfun, huruf-hurufnya dengan jelas, minimal bihaisu sekira-kiranya hanya dialah yang mendengar. Allahu Akbar. Mau jadi makmum, mau jadi imam, mau sholat sendirian, wajib takbiratul ihramnya dia ucapkan. Yang kekeliruan, tangannya mengangkat tapi takbirnya tidak ada. Mengangkat tangan bukan takbir. Mengangkat tangan hukum misalnya dikatakan takbir Allahu Akbar. Ini contoh satu hal. Belum lagi Al-Fatihah, belum lagi salam, tahiyat. Tahiyat itu tidak boleh diam deh. Wajib dia dilapaskan karena rukun qauli. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut. Itu lagi dibahas lagi tentang tasdid di dalam tasawuf. Ada beberapa tasdid. Jadi penting. Bahkan di dalam kitab Fawaidul Mutarrah itu dibahas. Ba'duhum sebagian ulama mengatakan ada orang itu rajul, seseorang berwudu sitina sanatan 60 tahun lamanya. Dia menyangka menyangka yang sahuraqsa basuhan kepala ini hukumnya sunnah. Padahal wajib. Nah, tidak sah. Di dalam sholat itu wajib dia harus mengetahui yang mana yang wajib dan mana yang sunnah. Kalau dia meyakinkan yang sunnah itu wajib, sah sholat ibadahnya. Kalau dia sebaliknya meyakinkan yang wajib itu sunnah, maka tidak sah. Jadi saking segitunya. Jadi itu hanya muqaddimah, banyak kekeliruan. Makanya nanti kalau di dalam ilmu tasawufnya itu Imam Ghazali itu nanti di hari kiamat, ya Rabb, banyak mereka menuntut, ya Rabb, aku sholat. Kok tidak ada amalan sholatku? Tidak ada. Engkau belum dikategorikan sholat. Karena di dalam sholat, sebelum masuk sholat ada namanya syarat. Setelah syarat terpenuhi, ada namanya rukun. Nah, ini wajib terpenuhi. Kalau syarat, wajib dipenuhi sebelum sholat. Kalau rukun, wajib dipenuhi ketika melaksanakan ibadah. Nah, maka kalau syarat tidak terpenuhi, maka ibadahnya pun tidak sah. Contoh, salah satu syarat wudu harus air sampai al-ma'u ilal basar. Air itu harus sampai ke kulit. Banyak kekeliruan. Contoh, perempuan pakai kutek, itu wudunya tidak sah. Kecuali henna. Kutek tidak sah karena dia lapisan cat, terhalangnya air ilal basar sampai ke kulit. Kemudian setelah sholat di dalam ketika berwudu ada lakban atau aibon atau altiku. Nah, ini kan berbentuk yang bisa mencegah air ke kulit. Wajib dihilangkan dulu baru dia berwudu. Nah, kalau dia menwudu belum dihilangnya tidak sah wudu. Otomatis kalau wudunya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. At-tahara miftahus sholat. Kunci sholat itu adalah bersuci. Jadi kita dipinta
suci dengan sah dan benar. Miftahul jannah as-shalah. Kunci daripada surga adalah salat. Sebagaimana Nabi katakan, al-awalu yuhasibu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Nanti yang paling dihisab pertama kali di hari kiamat bukan sodako, bukan ngasih sampean ke masjid, bukan apa lagi, bukan bangun masjid, bukan bangun pondok. Yang pertama kali ditanya Allah adalah sholat. Iza sholaha sholat, kalau sholatnya bagus, sholaha min amalihi, amal yang lainnya ikut bagus. Kalau sibuk sedekah, sholat tidak pernah. Ini kadang kekeliruan, ini banyak kekeliruan. Ayo, ya ada sholat yang penting sedekah rajin. Nah, ini banyak kekeliruan. Buat dalil dewek, sedekah sunnah, sholat wajib, tidak sedekah tidak berdosa. Tapi kalau tidak sholat, haram, dosa besar. Minal kabair, termasuk dosa besar, dosa paling besar itu adalah dosa meninggalkan sholat bil amdan, dengan sengaja. Bahkan salah satu ulama Makkah namanya Abu Ya'is al-Maliki, Allahumma yarham, beliau mengatakan, beliau karangan kitabnya banyak, salah satu kitab hadis ada kitab hadis Masail Muhammadiyah, khusus hadis-hadis khusus untuk Muhammad, umatnya Nabi Muhammad, banyak kitab beliau. Beliau mengatakan, iza tarikis sholat, orang yang meninggalkan sholat, iza rufi'at luqmatun, kalau dia mengangkat, menyuapkan nasi ke mulutnya, orang yang meninggalkan sholat tadi, rufi'at luqmatun, mengangkat sesuap nasi, qalat, berkata nasi yang dimakan itu, ya adallahu, wahai musuhnya Allah, ta'kulu rizqullah, engkau makan rezeki Allah, la tuaddi fara'id, engkau tidak pernah menunaikan hal yang diwajibkan oleh Allah. Itu mengerutu, menyumpahkan, melaknat nasi yang kita makan itu makhluknya Allah, rezekinya Allah. Tidak mau dia dimakan sama orang yang tidak sholat. Begitu juga sebaliknya, makhluknya Allah, rezekinya Allah. Kalau orang itu soleh, berbondong-bondong juga pingin, ya Rob, jadikan aku dimakan sama dia, berkah aku, senang. Nasi itu pingin dimakan sama orang soleh. Begitu juga merutuk nasi beras tadi, ya adallah, wahai musuhnya Allah, engkau makan rezeki Allah, tapi engkau tidak pernah menjalankan perintah Allah, sampai segitunya, melaknat, marah. Karena apa? Dia makhluknya Allah, rezekinya Allah. Kita makan rezekinya Allah, tapi kita tidak pernah menjalankan perintah Allah. Na'udzubillah min dzalik. Contoh baik kita kiaskan ke dunia. Ada orang itu digaji terus tiap bulan, tidak pernah gajinya berkurang, tapi tidak pernah kerja. Apa hukumnya di sini? Marah tak bosnya? Mungkin kalau tahu dipecat langsung habis-habisan. Cuman rahmatnya Allah masih wasy'. Allah kasih dia kesempatan. Mungkin dia mau bertobat, kata Allah. Aku tunggu dulu, aku tunggu. Kalau bertobat juga, ini inna azabi, ingat kata Allah, siksaan aku halim, sangat nyata, pedih, sangat sadid, kata Allah. Nah, bagaimana kita meningkatkan kualitas keimanan kita? Kalau ibadah tidak cukup dengan ilmu. Disinilah bagaimana kita tahu, oh ini ancaman Allah, oh ini kalau kita tidak kayak ini pedih ancaman Allah, oh kalau ini pahalanya besar, oh Allah ridhonya kalau kayak gini. Nah, disinilah dikaji di dalam majelis ilmu. Kita di sini kita kaji mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Imam Syafi'i ini adalah salah satu penggagas mazhab yang kita kenal dengan Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Beliau ini lahir pada tahun 150 Hijriah. Beliau lahir dalam keadaan yatim. Beliau di umur 7 tahun beliau sudah menghafalkan Al-Qur'an. Jadi luar biasa Imam Syafi'i ini. Kemudian Al-Imam Syafi'i ketika umur 9 tahun dia belajar sama Imam Malik. Dia telah menghatamkan dan menghafal kitab hadis pertama yang dihimpun adalah Imam Malik, yaitu yang berjudul Al-Muwatta'. Nah, kitab Muwatta', kitab hadis. Nah, Imam Syafi'i beliau orang sangat cerdas. Beliau sangat cerdas ketika beliau dalam kandungan.
ibunya pernah bermimpi ketika di dalam perutnya itu keluar cahaya yang menyinari seluruh dunia. Ditafsirkannya kepada ulama ahli tafsir mimpi. Ya Syekh, aku bermimpi bahwa perutku ini atau dari bagian perut ini akan keluar nanti cahaya yang menyinari. Ketahuilah nanti engkau akan mempunyai anak, seorang yang alim, ulama, yang banyak seluruh dunia itu mengambil ilmu daripadanya. Jadi se-Asia ini rata-rata mazhabnya Imam Syafi'i. Walaupun tidak seperti di Maroko mazhab Malik, ada juga menganut Imam Syafi'i, ada juga. Cuman mayoritasnya rata-rata Malaysia, Brunei, Indonesia, Yaman, Mesir, rata-rata bermazhab Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i beliau punya guru namanya Imam Malik. Imam Malik ini beliau lahir pada tahun 97 Hijriah, wafat 179 kurang lebih dari situ. Kemudian Imam Syafi'i beliau punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal yang kita kenal dengan mazhab Hambali. Nah, dulu kalau ulama mereka haus dengan ilmu. Mereka haus dengan ilmu. Bahkan untuk mencari satu hadis menempuh jarak perjalanan 1 bulan, perginya 1 bulan, pulangnya 1 bulan. Jadi satu hadis itu bisa menemui waktu 2 bulan. Kita majelis depan mata kita tidak mau jadi luar biasa. Kemasan di zaman-zaman itu keilmuan ini benar-benar luar biasa. Jadi mereka lebih cenderung sibuk dengan ibadah dan sibuk dengan ilmu. Bahkan Imam Syafi'i itu beliau menghatamkan Quran di bulan Ramadan itu 60 kali menghatamkan Quran. Nah, kita pertanyakan diri kita, pernahkah kita menghatamkan Quran seumur hidup? Imam Ahmad bin Hanbal beliau mengatakan makruh tidak menghatamkan Quran lebih dari 40 hari. Cuman ini bukan hukum. Cuman ini istimbat, ulama tidak sepakat. Nah, minimal kita tanamkan ini jadi motivasi buat kita seumur hidup sekali, kalau bisa sebulan sekali atau minimal setahun sekali kita khatamkan Quran. Guyur sehari 1 lembar, sehari 1 lembar. Cuman sedih kita sekarang kita lebih banyak memegang handphone daripada memegang Al-Quran. Jadi gitu. Biar hidup kita berkah. Umur ini singkat, paling lama 60 tahun. Jadi umur itu akan dihisab. Al-umur yuhasibu. Umur itu bakalan dipertanggungjawabkan. Detik-detik itu akan terlewatkan. Waktu yang terlewat itu tidak akan bisa kembali. Nah, bagaimana kita sementara umur ini adalah ra'sul mal, modal. Seorang pedagang itu kalau modalnya habis kan tidak bisa mengembangkan usaha. Nah, umur ini modal. Bagaimana bekal kita nanti untuk menambah amalia. Karena al-mautul haq, kematian itu adalah kenyataan, hal yang pasti. Bahkan di dalam Irsadul Ibad kita bahas itu. Yaumul hisab haq, yaumul mizan haq, timbangan, sirat itu semuanya hak. Di dalam kitab Irsadul Ibad dibahas tentang masalah keimanan. Itu dibahas tentang kematian itu bahkan. Azabul qabri nyata. Naimul qabri, nikmat-nikmat kubur itu nyata. Nah, cuman keimanan kita bagaimana? Yakin enggak gitu dengan itu? Kadang kita menganggapnya hanya dongeng baik. Datang malaikat nongkar nangkir, itu datang anggap-anggap kayak nonton film, hanya sekedar cerita. Jadi semangat motivasi ibadah itu tidak ada. Padahal itu yang nyata. Sayyidina Ali mengatakan an-nasu niyam, manusia itu dalam keadaan tidur. Tidur manusia itu. Fa iza matu intabahu, kalau sudah mati baru sadar. Ya Rabb, ketika masuk dalam kubur sudah ditalkinkan, keluarganya pergi 7 langkah, datanglah malaikat nungkar nangkir tanya, ma rabbuka, ma nabiyuka. Ya Rabb, aku di mana nih ya Rabb? Mana saudara, mana anak, mana istri kita yang menangisi kita tadi? Nangis paling lama sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun besok sudah
lupa. Sudah lupa. Kawan kerabat, ya mengingat kita di status PH innalillahi Allahumma firlahu status PH kasih meme-meme itu Al-Fatihah Al-Fatihah 2 hari paling kuat 3 hari tak ada lagi hilang scrollan dan hati lagi mulai berita baru lagi cuman satu amalia kita lah yang menemani kita nanti. Nah untuk motivasi kita menambah keimanan ini al-iman yang kus yazid ilman itu turun nah HP ini kita pakai terus setiap hari. Nak tidur becas, nak pergi becas. Dipakai terus lama-lama ngedrop. Begitu juga iman. Iman ini tidak akan stabil karena kita ini lemah. Kata ada syaitan, inna syaitan adu mubin. Setan itu musuh yang nyata, jangan kalian bersekutu. Nah, dia selalu membisikkan kita untuk malas ibadah, malas ngaji, dipikirkannya macam-macam dunia, menumpuk dunia. Kagetlah kata setan. Dibuatnya tulul amal, panjang angan. Masih sehat lagi lah, udah sakit dikit lah baru ke musola. Masih sehat masih kuat enggak apa-apa. Kaget lah umur sekian kata iblis kan, baru kita ngaji. Sekarang ini masih sehat. Main dulu kata dia. Nah ini alhamdulillah kita bisa diberikan taufik wal hidayah nanti kita. Nah, jadi di dalam ilmu fikih kita dari agama itu adalah aturan. Ketika kita hidup di dunia, kita ikut aturan. Ketika kita ke pasar, ada lampu merah, artinya berhenti. Lampu hijau, jalan. Kuning, hati-hati. Ketika kita melintasi jalan besar, wajib harus spion. Wajib harus ada SIM, ada pakai helm. Itu perkara dunia. Nah, bagaimana dengan perkara agama? Ada halal, ada haram, ada mubah. Nah, itu semuanya diikat. Nah, kita diikat akan dihisap dengan 5 hukum tersebut. Dengan 5 hukum tersebut. Nah, kita bahas satu persatu sebelum kita masuk di dalam perkara-perkara di dalam ibadah. Di dalam ibadah itu kalau di awal di dalam kitab fikih itu bab toharo. Kenapa sih bukan bab sholat dulu? Kenapa sih toharo dulu? Kalau kita sholat, toharonya tidak benar, tidak sah sholat gitu. Jadi toharo itu kita benarkan. Bagaimana istinja yang benar. Contoh, kencingnya berdiri. Bagaimana itu bisa bersih? Bisa bersih. Kencingnya berdiri, tidak istinja, sudah itu sholat. Kata Nabi itu pernah melintasi kuburan. Nabi berhenti. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berhenti? Nabi ambil pelepah korma, Nabi tancapkan satu kuburan ini dan satu kuburan lain. Sahabat bertanya, kenapa Rasulullah? 2 kuburan ini lagi dihisap. Yang satu gara-gara namimah, suka ngadu domba. Ini diomongi, akhirnya bermusuhan. Ini namanya namimah, dosanya besarnya, membuat kebencian. Nah, sekarang ini makanya hati-hati kita menulis status, ngomen-ngomen. Takutnya kita mati, ini belum terhapus. Masih ya, dibaca orang jariah kalau enak amal jariah, dosa jadi gitu sekarang. Kalau dulu kita jago lisan, sekarang jago tangan, jangan basing komen, jangan basing ke ketik. Makanya kata Nabi, man naja, kalau siapa yang mau selamat, man sakata naja. Barang siapa yang diam selamat. Jadi lebih baik diam.